wilayah 5 dan Badan Pembantu Pina Esaan. Seberapa kita yang hadir pada siang hari ini, kita akan mulai ibadah kita. Kita bersyukur juga pada siang hari ini Tuhan telah memimpin kita sehingga kita boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Mengatasnamakan mungkin pengurus wilayah Badan Pembantu mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah, dan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Gembala Bobi. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat Paskah. Setelah menjalani masa-masa introspeksi diri, bertobat dan mengalami pertumbuhan spiritualitas, di minggu-minggu Prapaskah ini kita tiba di hari Paskah. Ya Kristus telah bangkit, kubur itu telah kosong. Kebangkitannya telah membuka mata, hati, dan pikiran kita akan cinta kasihnya yang begitu besar bagi umat manusia. Penderitaannya berujung kemuliaannya. Kesengsaraannya bermuara kemuliaannya. Kini Kristus telah bangkit. Melalui dan di dalam kebangkitannya, mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak binasa, maut tidak lagi menakutkan bagi kita. Apapun tantangan kehidupan yang menghadang, Kristus Yesus akan tetap bersama kita, terus berkarya, jadi garam dan terang dunia di tengah keluarga, persekutuan, masyarakat, bangsa, dan negara. Sungguh, suatu kebahagiaan bagi kita merayakan Paskah saat ini. Merayakan Kristus Yesus telah bangkit, mengalahkan kuasa maut. Kebangkitan Kristus memberikan keselamatan dan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Sambutlah kebangkitannya dengan hati yang riang gembira. Marilah kita berdiri, menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi Dikau yang bangkit maha mulia. Turunlah
bersyukur karena Kristus telah bangkit. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia bangkit dan hidup. Kristus Yesus menjadi juru selamat dan penebus bagi kita semua. Terpujilah Engkau, Kristus Yesus yang telah bangkit. Kebangkitanmu mengajarkan dan mengingatkan kami untuk hidup dalam persekutuan yang benar denganmu dan dengan sesama, hidup yang berkenan di hadapanmu. Kita sambut dengan lagu Kristus Bangkit Sorakah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan sama-sama kita berdoa. Di hari yang berbahagia dan bersuka cita ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur terima kasih karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami, menebus dosa kami, menyelamatkan kami, dan memberikan kami kemenangan. Hari ini kami wilayah 5 dan Pinesan berkumpul di tempat ini untuk bersuka cita atas kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini menyenangkan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar memberkati kami. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, siang hari ini yang menjelang sore kita bersiang ini mengucap syukur karena kembali lagi kita boleh ada di tempat ini untuk sama-sama beribadah, merayakan kebangkitan Kristus, merayakan kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan. Berterima kasih kepada pengurus wilayah yang sudah mempercayakan saya untuk kali yang keberapa di tahun 2025. Ingat saya sejak dari Desember sampai sekarang saya yang melayani terus di wilayah 5, saudara ya. Sebenarnya hari ini bukan saya. Sebenarnya hari ini Ibu Pendeta Trace yang harus melayani, tetapi hari ini beliau ada di luar kota. Ibu Ketua Wilayah katakan kalau Ibu Trace tidak siap, jadi Pendeta Bobby harus siap, dan saya katakan saya siap, saudara ya. Jadi mudah-mudahan wilayah 5 tidak bosan lihat muka saya, saudara ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sama-sama ayat 53, 2, 3. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan kepada banyak orang. Sampai di sana kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa Paskah ini, kalau kita belajar atau kita mungkin saudara sudah sering mendengar bahwa di momen Paskah ini atau di peristiwa kematian Yesus, saya bicara dulu tentang kematian Yesus, ada 3 hal yang perlu kita mengerti. Ya, paling tidak ada 3 hal yang kita perlu pahami tentang peristiwa kematian ini. Yang pertama, kematian Yesus adalah merupakan tujuan dari orang Yahudi pada waktu itu. Kematian Yesus adalah merupakan cita-cita. Karena kita tahu selama 3,5 tahun masa pelayanan Yesus, maka Yesus sudah banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya begitu bertolak belakang dengan apa yang sudah menjadi adat istiadat dan tradisi dari orang Yahudi. Artinya, waktu itu Yesus menjadi breakthrough, penerobos, dan banyak mengubah hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan. Bahkan sampai kepada tingkat di mana Yesus itu sudah beberapa kali mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan itulah yang membuat mereka marah. Ada tersinggung di sana. Ada amarah yang muncul di tengah-tengah orang Yahudi, khususnya para pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Sehingga dengan peristiwa kematian Yesus, maka bagi orang Yahudi atau bagi orang Farisi itu adalah kemenangan mereka. Karena mereka telah berhasil dalam tanda kutip mengalahkan atau menghentikan kontradiksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Nah, sedangkan bagi murid-murid Yesus itu adalah peristiwa kehilangan besar. Karena mereka berharap, murid-murid Yesus berharap Yesus itu adalah merupakan suksesor atau pelanjut atau orang yang akan melanjutkan kepemimpinan yang terjadi di masa zaman Saul, Daud, dan Salomo. Karena kita tahu waktu Yesus hadir di dunia atau hadir di tengah-tengah bangsa Israel, Yesus pada waktu itu orang Israel sementara dijajah oleh pemerintahan Romawi, sehingga mereka tidak menjadi daerah atau negara yang otonom. Mereka itu di bawah penjajahan, dan kerinduan mereka adalah mereka ingin sama seperti di zaman Daud dan Salomo, menjadi kerajaan yang merdeka, yang berdaulat, yang bebas dan sebagainya. Sehingga mereka pernah berharap bahwa Yerusalem itu akan dipulihkan secara lahiriah, secara fisik, menjadi sebuah bangsa yang hebat. Tapi Yesus tidak memulihkan secara fisik pada waktu itu. Yesus berkata, itu tidak akan terjadi. Karena bagi Yesus adalah memulihkan kehidupan orang percaya, termasuk saudara dan saya. Nah, bagi yang kedua, pertama tadi kemenangan bagi orang Farisi. Bagi murid-murid ini adalah merupakan bentuk kekalahan mereka. Tetapi ada hal yang lebih besar sebenarnya harus kita pahami. Bagi orang Farisi itu kemenangan bagi mereka. Bagi orang pengikut Yesus itu adalah merupakan bentuk duka cita mereka. Tetapi bagi kita orang percaya, ini adalah karya Allah yang luar biasa. Ini adalah karya yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia siapapun yang ada di dunia ini. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengorbankan, dia merelakan anaknya yang tunggal yang dia kasihi, supaya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum saya akan lanjut firman Tuhan, saya akan memutar sebuah video. Izin ya Bu Ketua, karena ini kan Paskah, jadi kalau biasa kan cuma sebentar acara, tapi karena Paskah ya orang jangan cuma Natal tuh orang jarayakan saudara ya. Ya, Paskah itu penting saudara ya. Natal semua boleh lahir. Ya, di dunia ini semua boleh mati, tapi bangkit cuma Yesus. Amin. Kalau Natal semua orang rayakan saudara ya, tapi untuk bangkit nggak ada.
Tidak ada nabi di dunia ini yang bangkit. Semua nabi sekarang masih ada di kubur, kecuali Yesus. Jadi harus ada perayaan, harus ada sukacita yang lebih sebenarnya, yang harus kita alami karena Yesus sudah bangkit. Mari silakan masuk. Mari silakan. Silakan. Saya akan menunjukkan sambil silakan. Saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah cerita sederhana ya, kurang lebih sekitar, saya sudah kompres press sedikit, jadi harusnya dia 18 menit. Kalau 18 menit ini sudah lapar tuh orang sudah. Jadi kita sudah bikin sependek-pendek mungkin di video. Saya akan tunjukkan kepada saudara tentang bagaimana sebuah cerita. Gambaran ini sebenarnya tidak mewakili seutuhnya tentang pengorbanan itu, tapi paling tidak dari gambaran ini apa yang kita bisa pelajari tentang bagaimana peristiwa salib pengorbanan Yesus. Jadi ceritanya ini video ini yang saya akan tunjukkan kepada saudara adalah, mari silakan masuk, Mas Eden. Mari itu cerita, maju, masuk aja. Oh, masuk, silakan. Kita tunggu. Selamat siang. Mari, masuk. Ini ada. Silakan. Oke, nah saya cerita sedikit supaya saudara bisa tahu video ini apa, karena banyak yang saya potong. Jadi video ini adalah merupakan sebuah cerita. Ada seorang bapak yang punya anak laki-laki, dia anak mungkin sekitar 8, 9, 10 tahun, dan seorang bapak ini pekerjaannya adalah penjaga rel kereta api. Nah, saudara tahu bapak ini seorang penjaga rel kereta api yang tugasnya adalah membuka tutup rel kereta api ketika rel kereta api itu ada di jembatan, saudara. Nah, sedangkan jembatan itu harus diangkat kalau ada perahu yang lewat. Nah, kemudian kalau ada kereta yang lewat, maka rel kereta api harus turun. Nah, itu tugasnya. Tugas dari bapak ini, saudara. Jadi setiap hari tugasnya adalah menjaga rel kereta api lalu lintas ke antara perahu, karena dia ada di jembatan, perahu lewat, berarti rel itu harus diangkat. Sedangkan kalau kereta lewat, rel itu harus turun. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di sebentar. Sini bapaknya, saudara. Nah, ini tugasnya, pekerjaannya setiap hari, menjaga jembatan rel kereta api. Di dalam kereta api ini ada begitu banyak penumpang dengan begitu banyak model orang. Nih, ada orang-orang yang kesepian, ada orang-orang yang penuh dengan amarah, dengan orang yang egois, dan ada orang yang tersakiti, pecandu narkoba, macam-macam orang ada di dalam kereta ini. Nih. Salah satu perempuan ini. Nah, seharusnya kereta ini berhenti, tapi tidak terjadi. Kereta ini jalan. Nah, ini kesalahan yang fatal. Nah, ini tugasnya. Dia sementara kerja. Nah, karena ada diangkat rel kereta ini, jembatan ini, karena ada perahu yang lewat. Sedangkan di saat yang sama ada kereta juga akan lewat. Dia harus memilih. Anaknya yang lihat pertama kali, dia teriak, "Mama, ada kereta mau lewat." Bapaknya nggak dengar. Nah, belakangan sudah terlalu dekat, bapaknya lihat keretanya. Anaknya nggak ada. Dia cari anaknya di mana. Nah, ternyata anaknya mau bantu dia, bantu bapaknya. Nah, itu dia.
anaknya. Waktu anaknya turunin itu rel jatuh. Nah, jatuh di bawah jembatan. Harus memilih mau selamatkan anaknya atau orang yang banyak di rel kereta itu. Nah, ini pilihannya. Bapaknya harus memilih. Ini pilihan yang sangat amat sulit antara menarik tuas dan membiarkan anaknya tergencet oleh jembatan, atau ternyata dia memilih mengorbankan anaknya. Nih, jembatannya turun, keretanya bisa lewat, orang-orang di dalam selamat. Untuk anak kami. Anaknya mati, terjepit di dalam, di bawah kereta. Nih, ini dia nih. Bapaknya sambil nangis, orang-orang nggak peduli di atas, nggak peduli. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Dia teriak, ada yang tetap pakai narkoba. Tapi perempuan ini dia lihat, nih, dia nangis. Menyelamatkan yang lebih banyak. Perlu pengorbanan dari seorang yang sangat dikasihi. Itu anaknya tuh, dia sudah gendong, tapi sudah mati. Mengorbankan satu, memberikan jaminan dan harapan masa depan. Ini sudah panjang, sudah selesai, kita sudah potong dengan panjang. Ketemulah perempuan memakai narkoba. Ternyata dia punya anak. Dan sudah tahu akibatnya apa? Akibat pengorbanan dari bapak ini, si perempuan ini bisa ketemu dengan anaknya dan dia tersenyum. Dia bersuka cita. Lihat apa bapaknya? Bapaknya juga ikut tersenyum. Karena dia berhasil menolong orang yang jauh lebih banyak. Walaupun anaknya sendiri, dia harus korbankan. Oke, begitulah. Kita sudah nonton, saudara. Ayat-ayatnya ada 2 ayat yang saya kasih. Nah, saya lanjut, saudara ya. Ini memang tidak menggambarkan secara utuh tentang pengorbanan Yesus. Tetapi paling tidak dari video ini, apa yang Bapak Ibu lihat cukup mendapatkan gambaran umum bagaimana Yesus harus mengorbankan diri. Allah harus memberikan anaknya yang tunggal yang dia kasih, yang Yohanes 3:16 saya bilang tadi. Dan ini adalah sebuah pengorbanan yang tidak mudah. Nggak mudah. Karena dia yang tidak berdosa, Alkitab katakan dijadikannya berdosa. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah, sehingga apa? Kita yang berdosa, kita yang bersalah dipindahkan. Dosa dan kesalahan kita dipindahkan kepada Yesus, sehingga Yesuslah yang menanggung semuanya itu. Saudara lihat tadi orang-orang yang ada di kereta. Orang-orang yang penuh dengan dosa, dengan segala macam ada di sana. Sebenarnya dia akan punya hak. Dia kalau memang dia harus memilih. Kalau bagi mungkin saya akan tetap memilih anak saya walaupun korban banyak begitu, saudara. Karena orang itu gak saya kenal kok, ya kan? Saya nggak kenal siapa mereka. Mereka juga nggak ini sama saya. Itu kalau saya. Untung itu video itu bukan saya, saudara. Kalau mungkin saya di situ jadi lain ceritanya, jadi lain. Tapi ini adalah merupakan gambaran bagaimana Allah mengasihi dunia ini. Termasuk di dalam kereta itu, bisa saja itu ada saudara dan saya yang nggak kenal sebenarnya, tapi dia mau, dia biarkan anaknya, dia relakan anaknya demi supaya orang-orang yang ada di kereta itu bisa selamat semua. Saya percaya kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka kita semua adalah orang yang tidak diselamatkan. Tapi dengan pengorbanan ini, Yesus perlu menunjukkan ini kepada kita. Ya, dia harus mati. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa salib itu adalah sebuah hukuman yang paling hina di zaman itu. Paling hina. Dan itu pun diterapkan bukan kepada orang Romawi. Bukan. Makanya saudara lihat, waktu ada di kayu salib, saudara, waktu peristiwa kayu salib yang ada di Golgota itu, di Golgota itu, di sana
Makanya saya sering kali katakan kepada jemaat, kalau Bapak Ibu Saudara kan jalan misalnya nih, komplek ini kan, saudara kan tahu rumah itu orang Kristen atau bukan, ketahuannya di mana? Salib, betul. Biasanya begitu, oh, orang Kristen, kenapa? Ada di salib. Tapi jangan lupa, saudara harus pastikan salib itu salibnya Yesus atau yang di kiri atau kanan, saudara. Betul atau benar? Iya toh? Kalau salib Yesus pasti ada damai sejahtera. Amin. Ada sukacita. So pakai teh kalau salib mar, oro, maya dicomong Yesus saudara ya. Artinya saya harus pastikan. Makanya saudara kalau orang bilang, oh ada rumah itu ada tanda ada salib, berarti orang Kristen. Belum tentu. Karena bisa jadi salib penjahat tergantung di situ. Amin saudara. Nah, saya balik kepada firman. Saya nggak mau panjang, saudara. Ini sudah jam 2 lewat, jam 1 lewat. Saudara. Hah? 1 lewat. Kacamata ini solusi ganti. Jadi, nah, balik saudara. Saya katakan tadi salib itu adalah merupakan hukuman yang paling rendah dan sebenarnya dikhususkan kepada para penjahat. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, salib itu digambarkan orang yang tergantung di kayu salib, dikategorikan sebagai orang-orang yang terkutuk, kata Alkitab. Kenapa? Karena memang hukuman ini adalah hukuman yang paling rendah dan sekaligus hukuman yang paling sangat amat menyiksa. Karena hukuman salib ini tidak langsung membuat orang mati pada saat itu. Kalau hukuman tembak, pancung, ya mati, selesai. Tapi kalau hukuman salib, saudara, itu disiksa. Coba saudara perhatikan. Ternyata waktu Yesus disalib, dia tidak berdiri tegak begini. Enggak. Ya, ada beberapa patung, saya lihat salib Yesus itu, kaki Yesus itu enggak. Ternyata sengaja dibengkokkan supaya apa? Supaya tumpuan badan berat badan Yesus itu bukan di kaki, tapi di tangan. Dan itu begitu menderita. Sangat amat menderita. Saya pelajari tentang peristiwa salib Yesus, saudara, luar biasa. Harus menahan penderitaan. Bahkan kalau sudah mungkin terima aja sekarang ya, di share di WA, di medsos itu ada 3 jam dia dan seterusnya, yang 3. Kemudian dari sudut pandang medis, sakit apa, penderitaan apa yang dialami ketika proses salib ini. Saudara-saudara pun dikasih Tuhan, saya katakan ini adalah penderitaan yang terberat yang pernah dialami manusia. Kenapa? Karena sebelumnya bukan langsung ujuk-ujuk dia disalib. Sebelumnya sudah dicambuk oleh hukuman Romawi sebanyak 40 kurang 1 kali. 39 kali dia dicambuk. Dan seharusnya kalau sudah dicambuk tidak boleh disalib. Tidak boleh. Kenapa? Sudah terima hukuman itu. Tapi dua-dua hukuman ini Yesus mau terima. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Seperti tadi, ya kurang lebih seperti itu. Dia melakukan semua itu, kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dengan semua penderitaan-penderitaan yang dia jalani. Seharusnya bukan dia yang harus menerima penderitaan ini. Tapi Yesus melakukannya. Dia rela menjalaninya. Bahkan dia rela harus melakukan apapun. Dihina. Apalagi saudara ya. Dikata-katain, orang aja baru dapat cerita sedikit sama ngamus sudah. Yesus orang so cerita macam-macam, sudah diludahi. Tapi apa dia katakan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Amin saudara. Itulah penderitaan, makna dari salib yang sebenarnya harus kita lihat. Dan karena peristiwa inilah, maka saudara dan saya boleh baku dapat seperti sore. Boleh beribadah, merayakan Paskah, merayakan, memperingati akan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi saudara, ya, kita sih belum pernah baca secara mendalam ya, tapi masih kita cari-cari apa hubungan antara Paskah dan telur Paskah. Ya, kita belum dapat sih sebenarnya dia korelasi langsung, saudara. Ada orang bilang, oh itu telur kan cikal bakal kehidupan dan seterusnya. Itu tinggal
terjemahan-terjemahannya. Tapi kita belum tahu sebenarnya. Jadi kalau Paskah itu orang cuma identikan dengan telur Paskah. Ya, ada banyak orang. Ya nggak salah juga. Kita di gereja, di tempat pelayanan saya juga, setiap kali Paskah, hari Minggu itu saya bagikan ayat-ayat Paskah. Dan justru di telur Paskah itu saya tempelin ayat. Ternyata di situ saya banyak menemukan jawaban Tuhan lewat firman Tuhan di dalam ayat Paskah itu. Nah, saudara kembali sedikit lagi, saudara kembali kepada firman Tuhan. Nah, dari hal ini, ya, dari peristiwa yang kita sudah pelajari dengan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, maka ada satu hal, ya, ada sekian banyak orang menerjemahkan Paskah itu sebagai keselamatan dan seterusnya, adalah anugerah, ada kasih dan karya Allah yang besar. Tapi satu hal yang saya tangkap dari peristiwa salib ini adalah salib itu memberikan pengharapan baru buat saudara dan saya. Salib ini memberikan pengharapan bahwa ternyata orang percaya yang percaya kepada Yesus, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada masa depan. Ada masa depan. Dari sekian banyak peristiwa salib, khotbah tentang Paskah, tapi satu poin yang saya ambil, salib Kristus telah memberikan masa depan bagi kita. Bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di dalam peristiwa Paskah, lewat kematian dan kebangkitannya, Dia telah menjamin hidup kita. Orang-orang percaya bahwa hidup ini ada pengharapan. Saya akan baca satu ayat. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke 1 Petrus pasal 1 pasal 3. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh hidup yang penuh pengharapan. Orang yang punya pengharapan berarti punya masa depan. Orang yang gak punya pengharapan sudah gak ada masa depan. Itu sebaliknya berarti. Dan saya percaya kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang punya pengharapan akan masa depan. Bahwa dalam hidup ini, di masa depan, mungkin saudara punya doa berkaitan dengan masa depan. Saudara punya permohonan, mungkin di sini permohonan berkaitan dengan keluarga, dengan anak dan cucu dan semua tentang masa depan. Alkitab katakan di masa depan Tuhan sudah jamin hidup kita. Saya punya sebuah ungkapan. Sebentar. Apa-apa? Mari, Pak. Belum kok kelar? Boleh. Kita jawab mari. Mari. Oh, Joyce. Mari. Smart. Silakan. Sini. Saja permohonan dulu. Sini. Ya, silakan. Ya. Orang jauh jadi. Orang jauh. Ya. Punya pengharapan. Kalau kita katakan ada jaminan pengharapan bahwa di masa, saya punya ungkapan begini. Jangan pernah takut dengan masa depanmu. Saya ingin katakan begini, saudara. Jangan pernah takut dengan masa depanmu, karena di masa depanmu ada Yesus yang menanti engkau di sana. Artinya apa? Bukan cuma masa kini Yesus beserta dengan kita. Di masa depan pun Yesus menjamin. Itulah yang dimaksud dengan pengharapan. Berarti seluruh perjalanan hidup kita itu sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Saya ingat dulu saudara, mungkin Bapak Ibu masih ingat, di Alkitab itu sering teronjak tempel akan ada tuh stiker. Stiker itu dia tulisan begini, hidupku di dalam tangan Tuhan, kemudian di tengah itu trompet foto. Ada toh? Ada. Mungkin orang cuma pikir itu biasa, tapi sebenarnya itulah menggambarkan orang yang Tuhan. Menggambarkan bagaimana hidup kita. Kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, percaya saja Tuhan yang memelihara hidup kita. Maka jangan jakuleto Tuhan ke tangan. Betul apa benar? Kalau turun jakuleto sakit saudara. Tangan kiri so taruh di sini, koleto, over di tangan kanan.
So sakit tangan kiri, kalau itu tangan kanan. Akhirnya Tuhan lepas, saudara. Tapi saya percaya di sini ada, saudara. Aman dalam tangan Tuhan. Amin. Aman. Kalau orang ada dalam tangan, Alkitab katakan siapa yang dapat mengganggu gugat orang-orang pilihan Allah dalam kitab Roma? Gak ada. Kesusahan, penyakit, ketelanjangan, mara bahaya, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah makna dari pengharapan. Berarti dalam hidup kita memang mungkin ada rasa takut, rasa khawatir, ya. Ada masalah. Bapak Ibu di sini, siapa di sini yang ada masalah angkat tangan? Wah, kamu banyak ada yang angkat tangan, bagaimana nih? Ada di sini. Ah, iya. Memang udah paling muka-muka bermasalah. Sadar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagian akhir dari firman Tuhan. Begini, saya mau katakan ya, saudara, menegaskan kembali kepada firman Tuhan tentang bagaimana pengorbanan Kristus yang memberikan. Salah satu contoh yang tadi perempuan yang punya anak. Ternyata dengan pengorbanan dari Bapak ini telah memberikan kepastian pengharapan akan masa depan bagi si ibu dan anak tadi yang kita sudah lihat. Ya. Ternyata dampak dari perbuatan dari Bapak ini mengorbankan anaknya itu mengakibatkan paling tidak ya, dari sekian banyak orang yang ada di kereta, satu aja yang mewakili bahwa si perempuan ini yang pemakai narkoba tadi itu dia punya anak dan dia bisa hidup bahagia dengan anaknya. Itulah pengharapan. Dampak yang sederhana saja, tidak usah bicara yang besar-besar. Akibat dari pengorbanan Yesus, saudara dan saya bersuka cita hari ini. Itu aja. Simple dulu, jangan dulu yang berat-berat. Pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus telah membuat saudara berbahagia, bersuka cita, mengucap syukur. Apalagi keluarga di tempat ini mengucap syukur karena ulang tahun Tante Selfie, ulang tahun dari anak Grace, dan ulang tahun pernikahan yang ke-42. Berapa hari lalu ya? 2 hari lalu. 2 hari yang lalu. Dan tambah kita ulang tahun tanggal 15 kemarin. Numpang. Fokusnya dulu. Jadi ternyata April ini ada beberapa yang ulang tahun. Ada Tante Richard sebenarnya tanggal 16. Ya, cuma Tante Richard belum datang. Memberikan sukacita, memberikan pengharapan. Ya. Saya katakan tadi salah satu yang simpel aja saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Akibat dari pengharapan lewat peristiwa salib telah memberikan sukacita bagi kita semua. Dan saya percaya saudara bukan cuma sekedar merayakan, ya. Bapak Ibu Saudara merayakan setiap tahun, merayakan kematian, kebangkitan Yesus, merayakan Paskah, merayakan bukan jadi ritual gereja Bapak Ibu Saudara, ya. Saya berharap Paskah itu bukan hanya sekedar ritual gereja. Kita akan kehilangan makna, kita akan kehilangan esensi dari Paskah kalau kita hanya merayakan sekedar ritual saja. Ayo, silakan. Ayo. Tapi saya percaya saudara dan saya ada di tempat ini karena kita memaknai sekaligus kita mengimani bahwa Yesus sudah mati, sudah bangkit, berikan pengharapan, dan akibat pengharapan itu kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada sukacita sore ini, ada damai sejahtera, dan saya percaya itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Damai sejahtera akan terus mengalir dalam kehidupan kita wilayah 5 dan Pinesa. Kalau ada damai sejahtera, di mana ada damai sejahtera, saya percaya di situ ada persatuan. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada kebersamaan. Di mana ada damai sejahtera, di situ pasti baku-baku baik. Di mana ada damai sejahtera, di situ akan saling menopang satu dengan yang lain. Amin, saudara. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada kerukunan. Alkitab katakan Mazmur 133. Di sanalah berkat Tuhan akan Tuhan perintah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah buat orang semua, dan biar Paskah itu memberikan kemenangan, memberikan pengharapan buat kita semua yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyi satu pujian. Dia lagi untuk kami, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada kita.
Kita angkat pujian. Dia lahir kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Ibu Saudara, mari kita berdiri, kita akan berdoa syukur sekaligus doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bukan cuma sekedar perayaan akan kematian dan kebangkitan-Mu, perayaan Paskah, tapi kami boleh mengingat sekaligus merenungkan bahwa betapa Engkau baik di dalam hidup kami, sudah menyertai, memberikan kami pengharapan bahwa peristiwa kematian kebangkitan-Mu menjamin masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang sudah kami berikan, Engkau tilik dari tempat maha tinggi, balas berkat sesuai janji firman Tuhan. Secara khusus kami berdoa di doa syukur ini untuk keluarga, Om Fabi, suami istri, anak-anak mereka Tuhan, di mana mereka bersuka cita atas ulang tahun yang sudah Tuhan anugerahkan, baik untuk Tante Selfie, anak mereka, terlebih ulang tahun pernikahan yang ke-42. Sungguh suatu anugerah Tuhan. Mereka boleh ada terpelihara karena anugerah Tuhan. Kami doa untuk keluarga di tempat ini, mulai dari Tuhan, Tante Selfie, anak yang berulang tahun, bahkan ulang tahun pernikahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dengan berkat ilahi, Tuhan berkati dengan berkat-berkat sorgawi, anugerahkan kesehatan, anugerahkan umur panjang. Apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dibukakan jalan, semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Dan biar segala doa pergumulan mereka Tuhan jawab dan Tuhan kabulkan. Keluarga ini selalu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, diberkati jasmani maupun diberkati kerohanian mereka. Dan biar di ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun pernikahan, ada rahmat Tuhan yang besar turun melimpah, memberkati Tante Selfie, anaknya, bahkan semua keluarga, terlebih Om Fabi, suami istri yang berulang tahun pernikahan. Dan biarlah kasih sayang Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir pada sore ini atau siang ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk DPP Kumawangkuan, Bapak Ketua Umum sampai kepada pengurus yang ada, Tuhan, badan penasehat, badan verifikasi, wilayah, badan pembantu, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Kami rindu Kumawangkuan semakin maju dan semakin berkembang. Wilayah 5, badan pembantu Pinesan semakin kuat di dalam Tuhan, diberkati kesehatan mereka, diberkati jasmani rohani mereka, diberkati segala yang dikerjakan. Apa yang akan direncanakan untuk tahun berjalan ini dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Semua kami yang hadir pada siang ini, kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati kami dengan firman. Ada kekuatan baru kami boleh alami, sebab kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan, ini doa, ini sembahyang kami. Mohon ampun salah dosa, kekurangan, kelemahan kami. Engkau dengar dan jawab doa kami. Akhiri ibadah Paskah wilayah 5 dan Pinesan siang ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada, terimalah berkat rahmat anugerah Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus Putranya yang tunggal, sukacita penghiburan damai sejahtera yang dikerjakan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Selesai, Bapak Ibu Saudara, silakan dulu. Silakan doa. Terus saatnya posisikan berdoa. Karena lagu ini doa. Ya, jadi kalau boleh, karena bagaimana cara menghargai Tuhan lewat doa. Ada satu kata yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering kita salah nyanyi. Wose, sebenarnya bukan se, wosi, bukan se, wosi nawe ekama.
Jadi bukan C, wosi. Oke, kalau nyanyi dengan sikap doa ya. Tas belanja. Tas belanja itu hari. Arigato. Baik.